Di jantung Amerika Tengah, Costa Rica dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Salah satu permata ekosistemnya adalah area konservasi Guanacaste, sebuah kawasan lindung yang membentang luas dengan hutan tropis yang menjadi rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna langka. Namun, pada tahun 1997, sebuah eksperimen unik terjadi di tempat ini yang nantinya akan mengubah wajah ekosistemnya secara dramatis. Kala itu, beberapa truk besar melaju perlahan di jalan tanah yang mengarah ke dalam kawasan konservasi. Yang mereka bawa bukanlah peralatan ilmiah atau bahan bangunan, melainkan sesuatu yang tampak tidak biasa, kulit jeruk dalam jumlah besar. Ribuan ton kulit jeruk dan ampasnya ditumpahkan begitu saja di tengah-tengah lahan yang tampak gersang. Bagi siapapun yang melihatnya, ini tampak seperti pencemaran lingkungan yang disengaja. Namun, di balik semua ini, ada sebuah visi besar yang sudah dipikirkan matang oleh dua ilmuwan ekologi yang visioner. Semua ini bermula pada tahun 1976, ketika Daniel Jansen dan Winnie Hallwachs, dua ilmuwan dari Universitas Princeton, memiliki satu tujuan utama: menyelamatkan ekosistem hutan hujan tropis. Mereka telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mencari cara melindungi keanekaragaman hayati yang luar biasa di Costa Rica. Namun, mereka tahu bahwa pendekatan konvensional saja tidak cukup. Kemudian, pada tahun 1995, sebuah peluang muncul. Perusahaan Jus del Oro mendirikan pabrik di dekat kawasan konservasi. Jansen dan Hallwachs melihat peluang emas. Bagaimana jika limbah kulit jeruk dari pabrik itu bisa digunakan untuk menghidupkan kembali lahan yang telah terdegradasi? Mereka pun mengajukan proposal yang tampaknya tidak masuk akal. Del Oro diizinkan membuang limbah kulit jeruk mereka di lahan konservasi dengan syarat tertentu. Meskipun ide ini terdengar aneh, kesepakatan pun akhirnya tercapai. Del Oro setuju untuk tidak menggunakan pestisida pada jeruk mereka, memastikan bahwa limbah yang dibuang murni organik. Selain itu, minyak limonene yang terkandung dalam kulit jeruk harus diekstraksi terlebih dahulu agar tidak menghambat pertumbuhan tanaman. Dalam 1 tahun, lebih dari 12.000 ton kulit jeruk dan ampasnya ditumpahkan ke area konservasi. Lahan yang dulunya tandus kini tertutup lapisan tebal kulit jeruk yang mulai membusuk. Awalnya, tidak banyak yang terjadi, tetapi Jansen dan Hallwachs tetap percaya pada eksperimen mereka. Namun, tidak semua orang senang dengan proyek ini. Perusahaan jus pesaing, Tico Fruit, merasa kesepakatan ini tidak adil. Mereka menggugat Del Oro, menuduh bahwa proyek ini adalah bentuk pencemaran lingkungan. Media lokal pun mulai memberitakan kontroversi ini, menggiring opini publik untuk menolak eksperimen kulit jeruk. Pada akhirnya, Mahkamah Agung Costa Rica turun tangan dan menghentikan proyek ini. Del Oro dilarang membuang limbah mereka lebih lanjut, meskipun 12.000 ton kulit jeruk yang sudah ditumpahkan tetap dibiarkan di sana. Eksperimen ini pun perlahan-lahan dilupakan. Ilmuwan pun meninggalkan eksperimen ini begitu saja. Tidak ada yang benar-benar tahu apakah ide gila ini membuahkan hasil atau hanya sekadar eksperimen yang terlupakan. Hingga pada suatu hari di tahun 2013, sekelompok peneliti dari Universitas Princeton memutuskan untuk kembali ke lokasi tersebut. Dengan peralatan canggih dan semangat baru, mereka ingin mengetahui apakah ada jejak perubahan dari eksperimen yang pernah mereka lakukan belasan tahun lalu. Namun, begitu mereka tiba di lokasi, kebingungan melanda. Tidak ada tanda-tanda tempat pembuangan kulit jeruk. Lahan yang sebelumnya tandus dan rusak kini telah berubah total menjadi hutan hujan yang subur dan rimbun. Mereka berjalan berkeliling, mencoba mencari tanda-tanda bekas pembuangan, tetapi yang mereka temukan hanyalah pepohonan besar, semak-semak hijau, dan suara burung yang berkicau merdu. Tidak ada sisa kulit jeruk, tidak ada lahan kosong yang gersang.
Rasanya seperti memasuki dunia yang sama sekali baru. Saat mereka hampir putus asa, salah satu peneliti melihat sesuatu yang mencurigakan, sebuah papan tanda kuning yang pernah mereka pasang 16 tahun lalu. Namun, kini papan itu hampir tertutup sepenuhnya oleh tanaman merambat. Mereka mendekatinya dan memastikan bahwa mereka memang berada di lokasi yang benar. Tapi bagaimana mungkin area yang dulunya kering dan tandus kini telah berubah menjadi ekosistem yang begitu hidup? Ini bukan hanya perubahan biasa. Ini adalah keajaiban alam yang terjadi tepat di depan mata mereka. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa biomasa di area ini meningkat hingga 176% dibandingkan dengan wilayah sekitar yang tidak terkena limbah kulit jeruk. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, dengan salah satu pohon ara memiliki batang yang begitu besar hingga 3 orang dewasa harus bergandengan tangan untuk melingkupinya. Lebih dari itu, keanekaragaman hayati di area ini meningkat drastis. Dari hanya beberapa spesies tanaman, kini terdapat lebih dari 24 spesies pohon yang tumbuh di lokasi tersebut. Satwa liar pun kembali bermunculan, termasuk taira, hewan sejenis musang besar yang biasanya sulit ditemukan di kawasan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Ternyata, limbah kulit jeruk yang membusuk menciptakan lapisan tanah yang sangat kaya nutrisi. Awalnya, proses ini dimulai ketika kulit jeruk yang menumpuk mulai mengalami dekomposisi alami, menghasilkan kompos organik yang memperkaya struktur tanah. Rumput invasif yang sebelumnya mendominasi area tersebut terkubur di bawahnya, memberi kesempatan bagi benih tanaman asli untuk bertunas dan tumbuh kembali tanpa hambatan. Proses ini tidak hanya menciptakan ekosistem yang lebih sehat, tetapi juga secara alami menekan dominasi tanaman invasif yang sebelumnya menghambat pertumbuhan flora asli. Kulit jeruk juga membawa dampak positif terhadap kualitas tanah dengan menyediakan berbagai nutrisi esensial. Kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium dalam limbah jeruk berperan penting dalam mempercepat regenerasi tanah yang sebelumnya miskin unsur hara. Dengan meningkatnya kadar nutrisi ini, pertumbuhan tanaman menjadi lebih cepat dan lebih kuat, mempercepat pembentukan ekosistem yang stabil. Selain itu, faktor lingkungan turut memainkan peran besar dalam keberhasilan eksperimen ini. Dengan kondisi iklim Costa Rica yang hangat dan lembab sepanjang tahun, proses dekomposisi terjadi dengan sangat efisien. Mikroorganisme pengurai bekerja dengan optimal, mempercepat perubahan limbah kulit jeruk menjadi humus yang subur. Tanah yang sebelumnya kering dan tandus kini berubah menjadi lahan subur yang mendukung pertumbuhan berbagai jenis tanaman. Hasil dari proses ini terlihat jelas dalam perubahan lanskap kawasan yang dulunya gersang menjadi hutan yang rimbun. Tanaman yang tumbuh memberikan tempat berlindung dan sumber makanan bagi berbagai spesies satwa liar, menciptakan rantai ekologi yang semakin kompleks dan seimbang. Dalam waktu yang relatif singkat, area ini telah mengalami transformasi luar biasa, menjadi contoh nyata bagaimana intervensi sederhana dapat membawa dampak besar bagi lingkungan. Eksperimen ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana limbah organik dapat digunakan untuk memulihkan ekosistem yang rusak. Tentu saja, metode ini tidak bisa diterapkan di semua tempat, karena faktor iklim dan jenis tanah memainkan peran penting. Namun, ini menjadi bukti bahwa solusi lingkungan bisa datang dari sumber yang tidak terduga. Para ilmuwan kini mulai mengeksplorasi cara lain untuk menggunakan limbah organik dalam proyek restorasi lingkungan. Jika kulit jeruk bisa menghidupkan kembali hutan yang tandus, bayangkan apa yang bisa dilakukan dengan limbah pertanian lainnya. Kisah ini bukan hanya tentang eksperimen ilmiah, tetapi juga tentang bagaimana alam memiliki kekuatan untuk memulihkan dirinya sendiri jika diberikan kesempatan. Proyek yang awalnya dianggap gila ini ternyata menjadi salah satu contoh paling sukses dari rehabilitasi ekosistem secara alami. Bagi kita, ini adalah pengingat bahwa setiap limbah yang kita hasilkan memiliki potensi untuk memberikan manfaat bagi lingkungan.
Mungkin di masa depan, metode serupa bisa diterapkan di berbagai belahan dunia untuk membantu memulihkan ekosistem yang telah rusak. Siapa sangka, sesuatu yang sederhana seperti kulit jeruk bisa membawa perubahan luar biasa. Sebuah eksperimen yang dimulai dengan ketidakpastian kini menjadi inspirasi bagi dunia. Alam memang memiliki caranya sendiri untuk memberikan kejutan yang tak terduga.